Saya pikir panggilan dia untuk jadi pekabar Injil, dan ternyata Tuhan berkati dengan daya orasi khotbah yang kuat, dan juga mungkin pengaruh dari orang-orang yang dia kagumi, para pengkhotbah seperti John Sung misalnya, atau ya di Alkitab Yohanes Pembaptis. Ini kayaknya yang jadi dorongan paling kuat untuk dia mau kabarkan Injil terus. Jadi kesadaran akan panggilan Tuhan, lalu juga kekaguman kepada orang-orang yang mengabarkan Injil, terutama dengan cara outdoor gitu kan. Dan juga teknik kemampuan yang Tuhan berikan untuk preach, untuk khotbah. Kayaknya dia sangat dipengaruhi dengan apa yang dibaca di Alkitab. Misalnya Yesus pergi menginjili ke kota-kota dan desa-desa, dan ini juga yang dia lakukan kan. Dia mau mengabarkan Injil di kota-kota dan desa-desa. Lalu biarlah anak-anak itu datang kepadaku kan, Yesus mengatakan. Dan Pak Tong juga sangat ingin terus melayani anak-anak, nggak meremehkan kelompok yang mungkin bisa diremehkan sama pelayanan di gereja. Nah, jadi dia berusaha untuk mengabarkan Injil dan tidak bedakan entah orang di kota, di desa, atau sudah usia emas gitu, atau usia dewasa, dan juga yang masih anak-anak. Nah, ini pasti nggak mudah ya, karena dia mesti khotbah dengan gaya kepada anak-anak, tapi dengan wibawa dan kekuatan Injil. Nah, saya pikir yang unik dari Pak Tong, dia suka berpikir dengan cara yang beda dengan yang umumnya orang pikir. Dan ini juga yang jadi cara dia berkhotbah, misalnya cara persiapan yang saya kurang tahu gimana tapi unik gitu. Kemudian cara berkhotbah yang juga agak beda dengan tipe khotbah yang biasa kita dengar mungkin. Jadi cara berpikir dari sisi yang lain sangat berpengaruh saya pikir dengan cara khotbah dia yang unik ya. Pasti tokoh-tokoh kebangunan rohani itu unik-unik sih. Ada yang menafsirkan tokoh kebangunan rohani itu selalu punya khotbah berjalan atau khotbah keliling, itinerary preacher gitu ya. Tapi ya Pak Tong juga tipe itu, tapi dia juga terbeban untuk dirikan gereja. Nah, saya percaya ini juga satu panggilan unik untuk Pak Tong yang nggak harus ada pada pengkhotbah revival yang lain. Tapi juga ada pengkhotbah revival seperti Edwards misalnya yang menjadi seorang misionaris dan kemudian juga berbagian di universitas sebagai pengajar dan sebagai presiden gitu ya, sebagai rektor. Nah, jadi ada keunikan dari Pak Tong, yaitu dia mau membawa Injil ke tempat di mana orang belum siap dengar Injil. Nah, itu yang membuat dia ngotot untuk dirikan lembaga yang mempersiapkan kebaktian-kebaktian ini. Nah, dalam periode sebelum ada lembaga yang membawahi pelayanan Pak Tong kan, Pak Tong juga sering diundang kemana-mana dan berkhotbah lewat undangan. Tapi setelah itu dia mulai menyerahkan ke lembaga, ya STEMI ya, untuk inisiatif siapkan kira-kira di mana Pendeta Stephen Tong akan berkhotbah. Nah, saya pikir ini dorongan yang unik juga, dan pendirian gereja dan juga banyak lain-lain. Ini jadi hal unik di negara kita lihat cara ini yang efektif gitu. Kita bukan bergabung ke kubu yang ada, tapi bikin kubu yang baru. Apakah ini cara akan efektif di negara lain, saya nggak tahu. Tapi ini yang Tuhan pakai di negara ini, dan itulah yang sekarang bergulir sampai saat ini, dan sangat efektif ternyata Tuhan pakai. Kalau terasa dari dulu kali ya, mungkin pertanyaannya apa masih terasa? Saya lihat keunikan Pak Tong ini adalah ada generasi baru muncul, dan ternyata mereka, ya pasti nggak semua ya, tapi ada sebagian yang terpikat gitu. Nggak nyangka juga kalau ada generasi-generasi baru yang akhirnya menjadi pendengar khotbahnya Pak Stephen Tong. Nah, saya tahu ini anugerah Tuhan ya, Tuhan yang bangkitkan seorang dengan karisma dan khotbah sedemikian besar, lalu sepertinya setiap generasi dan setiap lokasi itu bisa tertarik dan ya jatuh cinta sama pelayanan Pak Stephen Tong. Nah, kita bersyukur ya kalau Tuhan bisa bangkitkan orang dengan daya tarik begitu besar, dan inilah ya yang kita lihat Tuhan mau kerjakan. Apakah selanjutnya akan ada orang yang Tuhan bangkitkan dengan cara seperti ini ya? Sekali lagi kita nggak tahu. Dalam kesempatan-kesempatan bisa bertanya ke Pak Tong pun banyak dari kami yang tanya gimana rahasianya atau caranya menjadi orang yang bisa beri pengaruh sedemikian besar, dan bukan untuk diri tapi untuk Tuhan gitu kan. Kita mau melayani Tuhan bukan diri. Tapi ya Pak Tong sendiri nggak bisa beritahu kenapa. Dia cuma bilang ya Tuhan mau pakai saya berkhotbah, orang bisa sangat merasa diberkati, lalu orang yang merasa diberkati aturkan pelayanan selanjutnya kalau bisa Pak Tong khotbah di sini, di sini, di sini. Dan itu terus menyebar seperti bola salju yang makin lama makin besar ya. Di luar kemampuan manusia, tapi ya Tuhan mau kerjakan itu. Jadi ya apakah dampaknya masih terasa ya dalam anugerah Tuhan? Saya pikir iya ya. Saya duga ya pasti ada kaitan ya, setiap orang bertobat kenal Tuhan kan pasti mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, dan mengabarkan Injil pasti jadi salah satu dorongannya. Tapi suasana ini, mungkin suasana mengenal Kristus kemudian Injil, lalu menyadari pentingnya Injil untuk dikenal banyak orang, itu yang jadi dorongan besar.
Saya sih lihat ini ya, Pak Tong sebagai seorang pekabar Injil, tapi lebih mungkin kepada seorang pengkhotbah Injil kali ya. Nah setelah dia bertobat, dorongan itu besar untuk dia mengabarkan Injil, dia bagi traktat dan lain-lain. Tapi akhirnya calling sebagai seorang pengkhotbah Injil ini yang lebih muncul. Yang saya lihat sih orang yang sangat ngotot memberitakan Injil, ini kayaknya tiap kali lihat mau nggak mau bikin saya juga pikir saya masih kurang ngotot gitu. Ini kayaknya jadi pergumulan atau jadi pikiran yang ada di hamba-hamba Tuhan lain juga ya. Lihat Pak Tong begitu giat dan kita mau lakukan juga. Kadang-kadang saya lihat dia berkhotbah as if seolah-olah nggak ada speaker gitu. Seolah-olah nggak ada sound system, dia khotbah dengan teriak, dengan sekuat mungkin. Dan mungkin kalau saya di tempat dia, saya pikir sound system sudah cukup untuk cover, jadi saya bicara dengan kekuatan seperlunya. Tapi tiap lihat dia begitu ya, saya jadi tergerak untuk menyuarakan Injil dengan sekuat mungkin juga. Karena ini yang saya lihat dari pelayanan Pak Tong. Tentu ada banyak ya, tapi yang saya kepikiran adalah cara berpikir yang unik, misalnya melihat dari sudut pandang yang lain, tapi bukan cara pikir unik yang liar, tapi cara pikir yang unik yang kembali ke Alkitab. Kadang-kadang saya lihat ya, Pak Tong bisa menemukan hal-hal yang kita nggak ngeh ada di Alkitab, seperti contoh tadi ya, tentang khotbah kepada anak-anak karena terinspirasi dari perkataan Tuhan Yesus, biarkan anak-anak datang kepadaku. Nah, jadi ada banyak hal yang saya rasa Pak Tong sendiri merasa ini satu anugerah Tuhan. Dia sendiri nggak tahu dapat dari mana gitu. Tapi Pak Tong diberikan kepekaan untuk lihat banyak hal itu dengan tepat. Misalnya selera, taste, kemudian mempunyai kemampuan di dalam banyak bidang ya, secara instinktif. Saya sering diskusi dengan orang yang ngerti desain dan mengatakan perpaduan warna yang Pak Tong pilih itu sangat baik. Tapi Pak Tong sendiri bilang saya nggak pernah belajar tentang perpaduan warna dan lain-lain. Jadi secara insting mengerti banyak hal, saya pikir ini anugerah Tuhan untuk Pak Tong karena dia akan memulai sebuah gerakan. Sehingga kalau harus tunggu orang belajar dulu baru jadi pemimpin yang mendirikan, kayaknya akan lama. Nah karena ada insting seperti ini, maka saya pikir anak muda mesti di-inspire, ya, dirangsang, diinspirasi oleh ini, tapi ambil jalur belajar, jangan ambil jalur langsung jadi secara instinktif. Karena Pak Tong diberikan kemampuan ini secara instinktif mungkin, tapi kita yang nggak punya kemampuan itu mesti kejar dengan belajar. Jadi saya pikir figur Pak Tong adalah figur yang sangat mendorong harusnya anak muda untuk dalami bidang-bidang yang dia sukai, dan harap ini yang kita juga kejar gitu, mendalami entah itu filsafat kah, desain, musik, arsitektur atau apapun, dan serius mendalaminya di dalam bidang studi kita. Saya pikir ya, gap usia nggak separah gap karakter. Pak Tong kan punya karakter yang friendly dan mau cakap-cakap sama orang, mau menyapa orang. Saya nggak pernah lupa ya kalau ada kami sedang duduk misalnya makan bersama gitu. Kadang-kadang Pak Tong orang pertama yang menyapa orang lain yang duduk di meja yang lain. Jadi gaya mau menyapa, gaya ramah, gaya friendly dan mau menyapa, dan ya ada karakter yang outgoing, menyenangkan dan bisa bercanda juga. Nah ini karakter yang bisa nyambung ke siapapun kan. Kita mau bicara ke orang tua bisa nyambung, mau bicara ke anak kecil juga bisa nyambung. Jadi kayaknya keinginan untuk reach, keinginan untuk bergaul, keinginan untuk menyapa, keinginan untuk berbagi hidup dengan orang lain secara riang gitu. Ini yang saya pikir ada pada Pak Tong. Maka cara dia bicara di bawah mimbar dan pendekatan dia di mimbar itu bisa jadi sesuatu yang terkoneksi. Nggak ada kesulitan untuk menyapa orang secara massa karena dia terbiasa menyapa orang secara individu.